Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wanda Febi Sabila, NPM 203101222. Saya dari kelompok 13. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang materi fisiologi kulit. Jadi, dari definisi kulit dulu. Jadi, definisi kulit adalah suatu organ pembungkus yang elastis yang terdapat pada permukaan luar tubuh. Dan dia merupakan organ terbesar dan terberat dari tubuh. Kulit memiliki berat sekitar 16% dari seluruh tubuh dan luasnya sekitar 1 sampai 2 meter persegi. Tebal kulitnya bervariasi tergantung letak, umur, dan jenis kelamin. Nah, pH kulit itu berapa sih? Jadi pH kulit normal itu 5 sampai 6,5. Nah, di mana ada nih lapisan-lapisan kulit. Yang pertama itu dia lapisan kulit ada epidermis, dermis, dan subkutan atau hipodermis. Nah, lapisan epidermis itu dibagi menjadi dari superficial ke profunda itu ada stratum corneum. Nah, di mana lapisan stratum corneum ini lapisan paling luar yang terdiri atas sel-sel gepeng dan tidak berinti lagi. Dia sudah mati dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Kemudian ada stratum lucidum. Dia terdiri dari sel gepeng tanpa inti dengan protoplasma yang berubah menjadi protein elidin. Kemudian ada stratum granulosum. Dia terdiri dari 3 sampai 4 lapisan atau keratosids. Nah, kemudian ada stratum spinosum. Dia terdiri atas beberapa lapis bentuk poligonal yang besar berbeda-beda. Kemudian yang terdalam ada lapisan basale. Ini terdiri dari lapisan terdalam epidermis 10-20%. Sel di stratum basale adalah melanosit melanin, yaitu sel yang untuk pemberi warna pada kulit. Kemudian ada lapisan dermis. Nah, di lapisan dermis itu ada papilaris dan reticularis, di mana lapisan papilaris yaitu bagian yang menonjol ke epidermis merupakan jaringan fibros yang tersusun longgar yang berisi ujung serabut saraf. Kemudian ada lapisan reticularis, di mana dia berada di bagian bawah lapisan papilaris yang menonjol ke arah subkutan tebal dan banyak jaringan ikat. Nah, kemudian nih lapisan yang terakhir yaitu jaringan subkutan atau hipodermis. Dia merupakan lapisan yang paling dalam. Lapisan ini terutama berupa jaringan adiposa atau lemak, berfungsi untuk penyekat panas, bantalan terhadap trauma, dan tempat penumpukan energi. Nah, kemudian saya akan apa sih fungsi dari kulit? Ternyata kulit ini memiliki banyak fungsi, di mana kulit selain sebagai pembungkus permukaan lapisan luar tubuh, dia juga memiliki fungsi yang pertama proteksi, melindungi. Dia memberikan perlindungan terhadap gangguan fisis maupun mekanis, kimia, radiasi, infeksi, dan lain-lain. Kemudian ada absorpsi. Nah, dia ini permeabilitas kulit terhadap oksigen memungkinkan kulit ikut mengambil bagian pada proses respirasi. Penyerapan atau absorpsi dapat melalui celah antar sel, menembus sel-sel epidermis, atau melalui saluran kelenjar. Kemudian ada ekskresi, di mana kulit ini ikut berperan dalam pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh. Kemudian yang keempat ada termoregulasi, di mana melalui vasodilatasi dan vasokonstriksi pembuluh darah kulit, kelebihan panas dipancarkan ke kelenjar keringat sehingga terjadi penguapan cairan di permukaan tubuh, ataupun hilangnya keringat dibatasi sehingga suhu tubuh tidak dikeluarkan. Kemudian ada pembentukan pigmen. Nah, kulit ini juga berperan dalam menentukan warna kulit. Namanya itu dia melanin. Kemudian ada pembentukan vitamin D. Nah, dia jadi si UVB ultraviolet B ini mengubah kolesterol dalam kulit yang mengandung provitamin D untuk diubah menjadi vitamin D. Kemudian ada persepsi, di mana kulit mengandung ujung-ujung saraf sensorik di dermis dan subkutis sehingga segala pengalaman sensorik dapat diproses. Terus yang terakhir itu dia berfungsi sebagai estetika. Nah, tadi ada fungsi kulit itu memberikan warna pada kulit. Nah, gimana sih prosesnya? Jadi pembentukan pigmen pada kulit. Jadi warna kulit kita itu tergantung pada 3 komponen menurut derajat yang bervariasi. Jaringan memiliki warna inheren kekuningan akibat kandungan karoten. Kemudian warna merah akibat hemoglobin. Dia beroksigen dalam dasar kapiler dari dermis, memberinya warna kemerahan dan warna coklat kehitaman.
adalah akibat jumlah pigmen melanin yang bervariasi. Nah, dari ketiga substansi berwarna di atas, yang ada yang warna kuning, kemerahan, kemudian ada coklat kehitaman, yaitu hanya melanin yang dihasilkan di kulit. Jadi melanin ini apa sih? Melanin adalah produk dari melanosit. Orang yang berkulit terang memiliki jumlah melanosit yang sama seperti orang yang berkulit gelap. Perbedaan warna kulit bergantung pada jumlah melanin yang diproduksi oleh masing-masing melanosit. Jadi melanin ini dibentuk oleh melanosit dengan enzim tirosinase, memainkan peranan penting dalam proses pembentukan sebagai akibat dari kerja enzim tirosinase. Kemudian tiroksin diubah menjadi 3,4-dihidroksifenilalanin atau DOPA, dan kemudian menjadi dopaquinone yang kemudian dikonversi setelah melalui beberapa tahap transformasi menjadi melanin. Enzim tirosinase kemudian dibentuk dalam ribosom, ditransfer dalam lumen retikulum endoplasma kasar, melanosit diakumulasi dalam vesikel yang dibentuk oleh kompleks Golgi. Nah, kemudian ini ada turunan kulit di mana yang ada kelenjar sebasea. Jadi kelenjar sebasea itu berkaitan dengan folikel rambut. Ductus kelenjar sebasea akan mengosongkan sekret minyaknya ke dalam ruangan antara folikel rambut dan juga batang rambut. Kemudian ada kelenjar keringat. Jadi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin, di mana di ekrin ini dia ditemukan di bagian kulit tebal, terutama di telapak tangan dan telapak kaki. Saluran keluarnya bermuara langsung ke permukaan kulit. Dia keringat dikeluarkan dari kelenjar ekrin sebagai reaksi terhadap kenaikan suhu tubuh. Kemudian ada kelenjar apokrin, di mana kelenjar apokrin ini dia terdapat di aksila atau ketiak, anus, skrotum, dan labia mayora. Kelenjar apokrin menjadi aktif pada saat pubertas. Nah, kalau ekrin tadi kan dia aktif saat pada bayi. Kemudian kelenjar ini memproduksi keringat yang keruh dan diuraikan bakteri sehingga menghasilkan bau yang khas. Nah, jadi ketiak bau itu dari si apokrin. Kemudian hanya glans. Nah, jadi yang tidak mengandung kelenjar keringat itu ada hanya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan prosedur kerjanya, di mana narcoba meletakkan tangan kiri tengkurap dan kedua mata tertutup. Kemudian penguji membuat gambar bujur sangkar di punggung tangan kiri narcoba tersebut. Luas bujur sangkar 4 cm. Bagilah petak bujur sangkar tersebut menjadi 16 kotak dengan sisi 0,5 cm. Kemudian dengan menggunakan jarum bandel, menguji titik-titik yang memberikan kesan tekanan. Cara mencarinya dengan menekan jarum bandel secara ringan, tegak lurus permukaan, dan hanya sebentar pada titik-titik berambut di punggung tangan. Penekanan dilakukan 1 kali. Narcoba mengatakan dia jika merasakan rangsangan itu sebagai tekanan. Penguji menandai titik-titik tersebut. Untuk mencari titik-titik yang memberi kesan panas dan dingin, penguji harus menggunakan tangkai kepala kerucut tembaga yang telah diletakkan pada serbuk tembaga yang telah direndam dalam air panas dan es. Pada saat perangsangan, penguji meletakkan tangkai berkepala kerucut secara ringan, tegak lurus permukaan kulit, dan hanya sebentar. Seperti pada pencarian titik tekanan, setiap kali ada perangsangan yang menimbulkan panas dan dingin, narcoba mengatakan ya. Dengan cara yang sama, penguji mencari titik-titik sakit.